Selamat jumpa saudara-saudari dan teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh panitia kepada saya. Pertama kali perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Suster Antarweni OSF. Saya merupakan salah satu tim pengajar di Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik, Sekolah Calon Guru Agama Katolik di STPK Semarang. Untuk pembahasan tentang pendidikan religiositas yang humanis ini, akan saya sajikan tentang bagaimana teori pendidikan humanistik yang diterapkan dalam pendidikan humanis persaudaraan, dan nanti kita akan merujuk pada ensiklik Bapak Paus Fransiskus yang tertuang dalam Kongregasi untuk Pendidikan Katolik, di mana Kongregasi untuk Pendidikan Katolik mengeluarkan seri dokumen gerejawi nomor 117B dengan judul Educating to Fraternal Humanistic. Mari kita mulai. Pertama, kita akan melihat pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu jalan pembinaan individu dalam hidup bermasyarakat. Dengan berbagai macam ragam ideologi yang saling berinteraksi, baik secara positif maupun bersaing secara negatif untuk saling memenangkan diri. Tujuan dari interaksi tersebut adalah adanya suatu hegemoni kebudayaan yang dalam hal ini justru dalam tanda petik pendidikan manusia secara individu menjadi tempat untuk semakin melanggengkan budaya konsumerisme, mengembangkan konflik ideologi, sikap relativistik, dan lain-lain. Pendidikan oleh karenanya perlu membenahi diri agar dengan adanya pendidikan akan memanusiakan pendidikan itu sendiri yang merupakan sebuah proses bagi peserta didik untuk berkembang dalam sikap atau panggilan hidupnya secara lebih mendalam. Nah, proses kemendalaman pendidikan peserta didik tersebut bertujuan agar mereka mampu menerapkan dalam kehidupan di masyarakat. Keluarga dalam hal ini menjadi penentu humanistik persaudaraan ini. Penanaman nilai-nilai luhur bagi seorang pribadi sejak ia dilahirkan diperoleh pertama-tama dalam keluarga inti. Dalam keluarga tersebut, seorang pribadi dididik untuk hidup sosial di dalam masyarakat yang saling percaya, saling memberi dan menerima, juga adanya timbal balik dalam tugas dan kewajiban. Nah, teori pendidikan humanistik menekankan terjadinya peran diri peserta didik dalam belajar. Teori-teori belajar sebelumnya atau teori-teori belajar sebelumnya menekankan peranan lingkungan dan peran kognitif dalam proses pembelajaran. Aliran humanistik menunjukkan bahwa cara belajar peserta didik tidak hanya berdasarkan atau berasal dari cara mereka berpikir dan cara mereka bertindak, tetapi teori pendidikan humanistik mengajarkan bahwa belajar dipengaruhi oleh arti pribadi dan perasaan-perasaan yang berasal dari pengalaman belajar peserta didik. Pendidikan humanistik menekankan jalinan komunikasi dan relasi personal pribadi dan pribadi, juga pribadi dan kelompok di sekolah. Relasi ini dilandasi rasa cinta kasih, hati yang penuh pengertian, dan relasi yang efektif. Nah, relasi pribadi dan pribadi serta pribadi dan kelompok. Jadi tadi ya, relasi pribadi dan pribadi serta relasi pribadi dan kelompok ini akan semakin dimantapkan dalam kerangka hubungan dalam masyarakat yang hidup di sekitarnya. Adanya saling ketergantungan dan rasa terikat satu sama lain terhadap orang lain yang memiliki nasib yang sama. Hal inilah yang kemudian akan mengarahkan kita pada humanistik persaudaraan tersebut. Pendidikan humanistik persaudaraan memiliki state of the art, memberikan wawasan baru bahwa pendidikan tidak cukup hanya menyediakan pelayanan dalam pendidikan, tetapi pendidikan tersebut harus mampu menghasilkan peserta didik yang memiliki kemampuan personal, sosial, dan moral. Pendidik dan peserta didik didesak untuk hidup, belajar, dan melakukan segala sesuatu untuk alasan humanistik persaudaraan.
Humanistik persaudaraan ini bertujuan untuk menawarkan pendidikan yang benar, sehat dan terbuka dengan maksud untuk menghilangkan eksklusivisme dengan cara mengembangkan kekayaan talenta pribadi peserta didik dan meluaskan keterbatasan ruang-ruang kelas. Apa maksudnya? Jadi selama ini, ruang kelas ini menjadi tempat perangkuman terhadap pengalaman sosial peserta didik yang banyak membuahkan sikap solidaritas dan kebersamaan. Pembelajaran humanistik berfokus untuk mengkaji kesadaran pikiran, kebebasan kemauan, martabat manusia, kemampuan untuk berkembang, dan kapasitas refleksi diri. Teori ini berusaha untuk memahami perilaku seseorang dari sudut pandang si peserta didik atau behavior, bukan dari sudut pandang pengamat atau pendidik atau observer, semacam itu. Artinya apa? Teori ini memandang perkembangan manusia dari sisi kepribadiannya. Peserta didik menjadi pusat dalam proses belajar. Pendidik memperhatikan pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan kasih sayang atau afektif peserta didik, seperti perasaan, emosi, sikap, nilai, moral, agar peserta didik mampu mencapai aktualisasi dirinya. Nah, teori belajar humanistik merupakan teori dalam pembelajaran yang memanusiakan manusia, sehingga pada akhirnya peserta didik mampu berkembang secara maksimal sesuai dengan potensinya. Peserta didik adalah a whole person. Oleh karena itu, pembelajaran tidak hanya akan menyelesaikan sasaran materi atau bahan ajar, tetapi terlebih lagi membantu peserta didik menemukan pengembangan dirinya sebagai manusia. Mereka dilibatkan dalam pembelajaran secara utuh, bukan hanya pelibatan intelektualnya saja. Mereka terlibat aktif untuk memfokuskan seluruh diri dan segala yang dimilikinya ke dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya mari kita berkenalan dengan tokoh-tokoh teori humanistik secara singkat saja. Ya, pertama, tokoh teori humanistik yang pertama adalah Carl Ransom Rogers. Apa yang dikatakan oleh Rogers ini? Jadi, Rogers adalah salah satu pencetus dasar gerakan potensi manusia. Dia mengatakan bahwa potensi manusia bisa diperoleh melalui sensitivitas, kelompok pertemuan, dan latihan lain yang bertujuan untuk membantu seseorang berkepribadian sehat. Rogers membuat teori didasarkan atas therapeutic interaction practice. Teorinya ini menekankan akan pandangan seseorang yang subjektif. Nama teorinya oleh karenanya adalah disebut sebagai person-centered theory. Prinsip-prinsip belajar Carl Ransom Rogers adalah belajar adalah kegiatan untuk pembimbingan peserta didik menuju kebebasan. Lagi, menurut Carl Ransom Rogers, peserta didik didorong untuk melihat kedalaman, menyelaraskan diri dengan perasaan, serta nilai-nilai internal, agar bisa menjadi pribadi yang intuitif dan kreatif, dan bersikap terbuka kepada pengalaman. Mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sehingga selalu ada pembaharuan dalam pandangan, dan memiliki sikap kepercayaan diri yang penuh. Peserta didik dengan demikian semakin mampu mengenal diri, maka akan semakin mampu pula untuk membuat identifikasi terhadap perilaku yang paling tepat bagi dirinya. Setiap peserta didik berpotensi mengembangkan diri atau beraktualisasi diri. Tokoh teori humanistik yang kedua adalah Arthur W. Combs. Arthur penganut aliran humanistik yang memiliki pendapat bahwa para pendidik justru membuat kesalahan jika materi pembelajaran disusun sesuai dengan materinya. Karena apa? Karena peserta didik membutuhkan makna bagi dirinya sendiri sesuai dengan pengalamannya. Peserta didik menjadi mampu menghubungkan pengalamannya dengan materi yang diberikan nantinya oleh pendidik. Semacam itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah David A. Kolb. David mengembangkan model experiential learning theory. Apa aja itu? Jadi yang pertama, model ini memiliki kekhasan bahwa
Pembelajaran berlangsung baik jika keunikan dan perbedaan peserta didik sangat diperhatikan dalam proses pembelajaran. Jadi memperhatikan perbedaan peserta didik. Yang kedua, pendidik mengakomodir adanya sifat unik dan berbeda dari peserta didik tersebut. Yang ketiga, peserta didik mengumpulkan berbagai pengetahuan berdasarkan pengalaman hidupnya yang ditransformasikan ke dalam pembelajarannya bersama pendidik tersebut. Yang keempat, tokoh teori humanistik yang keempat adalah Horney dan Mumford. Gaya belajar menurut Horney dan Mumford adalah sikap belajar yang paling baik menurut peserta didik itu sendiri. Sikap belajar yang paling baik itu adalah menurut peserta didik itu sendiri. Peserta didik satu dengan peserta didik yang lain berbeda-beda dalam gaya belajarnya, khususnya dalam pemahaman, pengolahan, penyampaian data, dan informasi yang didapatkan. Nah, humanistik persaudaraan itu tadi adalah pendapat dari para ahli atau ahli teori humanistik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Humanistik persaudaraan ini bukan sesuatu yang baru, namun merupakan tema yang selalu menarik untuk dibahas dan akhirnya mampu dilaksanakan dalam hidup nyata. Teori humanistik menekankan pada pembelajaran yang dilandasi relasi cinta kasih, hati yang penuh pengertian, dan relasi yang efektif seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Relasi semakin dimantapkan dalam kerangka hubungan saling ketergantungan dan perasaan terikat satu sama lain. Nah, sekali lagi hal inilah kemudian yang mengarahkan kita pada humanistik persaudaraan tadi. Kongregasi untuk Pendidikan Katolik mengeluarkan seri dokumen gerejawi nomor 117B dengan judul Educating to Fraternal Humanistic seperti tadi saya sampaikan ya. Dalam seri dokumen tentang Educating Fraternal Humanistic ini ditawarkan bahwa pendidikan humanistik dapat diwujudkan melalui yang pertama, budaya dialog. Masyarakat dunia yang saat ini multi corak atau multi budaya saling berhubungan setiap hari, sehingga tidak bisa dihindarkan lagi jika kadangkala terjadi konflik budaya. Situasi demikian terkadang agama-agama dipandang menjadi struktur yang monolitik dan tanpa bisa berkompromi terhadap prinsip dan nilainya. Namun ada budaya lain yang ditawarkan oleh gereja Katolik yang merupakan bentuk-bentuk baru yang hendaklah dipraktekkan dalam setiap relasi antar budaya, yaitu pendidikan ke arah humanistik persaudaraan, yaitu relasi yang tetap mengedepankan dialog bersama dalam multi budaya. Pendidikan ke arah humanistik dalam persaudaraan ini akan menjadi lebih efektif ketika melibatkan lembaga pendidikan. Pendidikan humanistik persaudaraan ditanamkan dalam kegiatan dialog yang tepat antara pendidik dan peserta didik. Individu dididik untuk berdialog, bertindak, berpikir, dan hidup dalam prinsip-prinsip relasi yang merdeka, setara, konsisten, spontan, mendamaikan, dan mengutamakan kebaikan umum. Secara nyata dalam pendidikan agama Katolik, contohnya ini ya, di sekolah dasar, peserta didik bagaikan kertas putih bersih yang siap untuk diberikan warna-warna tertentu. Mereka diberikan kesempatan untuk mengembangkan dirinya dalam budaya dialog yang dipandu oleh guru. Penanaman budaya dialog dengan sesama, terutama sesama yang berbeda dengan mereka, akan menumbuhkan sikap yang positif dalam hidup bermasyarakat. Contoh konkret yang ditemui dalam pembelajaran agama Katolik adalah bahwa anak-anak diajak untuk wisata rohani ke tempat-tempat beribadah agama lain. Itu yang sering kita jumpai. Lalu yang kedua, kalau tadi yang pertama adalah budaya dialog, yang kedua adalah penyebaran pengharapan. Pendidikan untuk menuju humanistik dalam persaudaraan seyogianya mampu membawa peserta didik memiliki pengharapan yang penuh cinta kasih dan persaudaraan. Pendidik memberikan pembelajaran yang menggugah semangat peserta didik untuk mewartakan pengharapan akan cinta kasih kepada sesama manusia.
Pengharapan cinta kasih ini akan terlaksana dengan usaha membangun hubungan edukatif dan pedagogis, sikap solidaritas demi kebaikan masyarakat. Pembelajaran diarahkan ke arah kelahiran, pertumbuhan, kehidupan baru dalam persaudaraan dengan sesama manusia. Peserta didik pada akhirnya juga diajak untuk memaknai dan menghidupi era globalisasi saat ini, untuk dibawa ke arah humanistik persaudaraan, di sela-sela tumbuhnya peluang-peluang baru dalam hubungan sosial, dengan cara menampilkan kembali pengalaman-pengalaman peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, di rumah bersama keluarga, yang dipengaruhi oleh era globalisasi. Sebagai contoh adalah penyadaran akan bahaya handphone. Keluarga-keluarga saat ini menyadarkan anak-anaknya akan budaya handphone. Ya, gitu. Lalu yang ketiga, inklusi yang benar. Pembelajaran agama Katolik menuju humanistik persaudaraan memiliki berbagai tujuan yang mendasar. Yang pertama, pembelajaran pada peserta didik dilaksanakan dengan berdasarkan etika bersama, membuka wawasan peserta didik agar selalu mengusahakan kebaikan bersama. Yang kedua, peserta didik diajak untuk memikirkan hidup generasi yang akan datang, dan peserta didik diajak untuk bersolidaritas dengan para generasi pendahulu yang telah berhasil menghadapi tantangan yang menghadang. Itu menjadi teladan buat mereka, begitu. Kemudian yang keempat adalah membangun jaringan kerjasama. Pendidik dalam humanistik persaudaraan membimbing para peserta didik tidak melulu hanya menerima masukan dari guru. Dimulai dengan mengajak mereka untuk menggali pengalaman hidup di rumah ketika mereka bersikap mau bekerja sama atau tidak dengan sesama di sekitar. Jadi dimulai dengan mengajak mereka menggali pengalaman hidup mereka, apakah mereka bersikap mau bekerja sama atau tidak, begitu, dengan lingkungan di sekitarnya. Kemudian, guru mengarahkan pengalaman mereka dengan sikap membangun jejaring kerjasama. Segi lain dalam pembelajaran tentang membangun kerjasama ini adalah peserta didik diajak untuk menyadari efektivitas untuk membangun jejaring kerjasama dari berbagai segi, baik pendidikan, segi didaktis, segi akademis. Guru membantu menumbuhkan semangat dalam diri peserta didik untuk peka terhadap kesempatan-kesempatan, saling membantu dan bekerja sama. Mengajak peserta didik untuk merasakan kesulitan mendapatkan pembinaan sesuai dengan yang mereka butuhkan. Mereka diajak juga untuk menyadari bahwa jejaring kerjasama memungkinkan mereka yang belum mendapatkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan untuk bisa merasakan pendidikan tersebut, atau dalam arti subsidiaritas pendidikan. Itu. Pendidik oleh karenanya harus mampu menyediakan program pembinaan bagi peserta didik, khususnya mempersiapkan metode pembelajaran dan sikap, sekaligus mempersiapkan lingkungan pendidikannya itu seperti apa. Demikian materi yang sedikit saya berikan. Mungkin nanti jika ada pembahasan lebih lanjut, silahkan dengan bertanya lewat panitia semacam itu, dan juga nanti kita akan juga mendengarkan pemateri-pemateri yang lain yang mungkin akan lebih membahas ke dalam bagaimana prakteknya di sekolah, atau bagaimana pendidikan humanistik dipandang dari segi-segi yang lain dari pendidikan keagamaan macam itu. Terima kasih atas kesempatan untuk saya. Selamat beraktivitas. Terima kasih.